Ya, hamba Allah di Pontianak, Kalbar. Saya mau bertanya, dalam adat kami kalau bayi mau naik ayun itu masih pakai cara manggil dukun beranak. Nggak tahu apa yang dibacanya dan gunting rambut harus bersanji dulu. Saya ingin menggantikannya cukup baca doa selamat saja. Saya takut bila itu bid'ah manggil dukun beranak. Nah, kira-kira ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa yang disebutkan oleh saudara penanya itu murni merupakan tradisi ataupun adat yang berjalan di wilayah setempat, ya. Adapun yang dituntunkan oleh Islam tentu saja tidak seribet seperti yang disebutkan tadi. Karena di dalam Islam ketika anak berusia 7 hari maka dia diakikahkan, ya. Diakikahkan, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Setelah itu rambut bayi yang telah dicukur kemudian ditimbang berapa gram beratnya. Kemudian apabila orang tua memiliki kemampuan, maka dianjurkan baginya untuk bersedekah seberat rambut yang dicukur tadi, ya. Jadi tata cara yang disebutkan di dalam Islam itu sangat-sangat simple. Apabila seorang anak dilahirkan laki-laki, maka yang diakikahkan adalah 2 ekor kambing, dan apabila anak perempuan yang diakikahkan adalah seekor kambing. Kemudian ketika penyembelihan, ya diucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian disebutkan ini adalah akikah untuk si fulan, yaitu anak yang baru diberi nama tadi. Itu tata cara yang disebutkan di dalam Islam. Nah, kemudian ketika kambing tadi sudah dipotong, selanjutnya adalah dimasak, diolah, kemudian dihidangkan, baik bisa kita lakukan di rumah, misalnya di rumah kita. Kemudian kita panggil tetangga, kita panggil saudara, kita panggil teman untuk turut serta makan di rumah kita. Maka pada hakikatnya kitalah yang mengundang mereka, ya, untuk turut berbahagia bersama kita atas kehadiran putra kita tadi. Jadi yang namanya cukuran, ya sebagaimana halnya kita mencukur bayi, mencukur kepala bayi atau mencukur kepala siapapun, tidak ada ritual apapun, ya. Itu yang disebutkan di dalam Islam. Adapun yang dicontohkan tadi seperti naik ayun harus menggunakan melalui dukun beranak, ya. Kemudian harus disolawatkan, harus berzanji dan lain-lain. Itu kalau memang memberatkan bagi kita, maka adat yang memberatkan seharusnya kita tinggalkan. Kita ikuti tuntunan yang sesuai oleh syariat, ya. Karena ketika seorang anak kita akikahkan sesuai dengan tuntunan syariat, berarti kita telah mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengikuti tuntunan Rasul, maka tentu saja ini akan membawa dampak yang positif di kemudian hari. Sedangkan apabila tercampur dengan perkara-perkara yang berbau kebid'ahan atau tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, maka dikhawatirkan sesuatu itu tidak berjalan dengan baik. Maka menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara tadi, apa yang disebutkan tentu itu hanyalah sebuah tradisi. Bahkan kalau diyakini bahwa anak tersebut tidak mungkin naik ke ayun dan tidak mungkin bisa dicukur kecuali dengan dukun beranak, begitu juga dengan berzanji, menganggap itu merupakan bagian dari agama dan tidak mungkin itu bisa dilakukan kecuali dengan adanya persyaratan tadi, maka ini bisa jatuh ke dalam perkara yang disebut dengan bid'ah sebagaimana disebutkan oleh saudara penanya tadi. Maka marilah kita ikuti apa yang dituntunkan oleh Islam, karena itu merupakan perkara yang sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja hal tersebut lebih mudah untuk kita laksanakan. Wallahu taala a'lam.